saya Vika. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Ibnu Khaldun. Berikut wawancara saya tentang aksi tawuran para remaja di daerah Johar Baru. Sebelumnya mau nanya dulu nih ya, biasanya kalau nongkrong itu yang dibahas apa sih kalau anak-anak zaman sekarang tuh? Ya, yang dibahas mah paling seharian-seharian mainan aja namanya anak muda. Terus biasanya kalau di sini tuh penyebab terjadinya tawuran itu karena apa? Ya banyak sih, ada gara-gara ejek-ejekan. Terus? Ya ada yang masalah perempuan dibawa ke temen-temennya gitu. Biasanya kalau misalkan ada emosi tersendiri nggak sih kalau misalkan buat tawuran itu, kayak misalkan panas nih satu sama lain, terus ujung-ujungnya kan tawuran tuh pasti. Terus suka ada bawa barang-barang atau benda-benda selain yang tajam-tajam atau apa nggak sih kalau di daerah sini? Kalau bawa saja biasanya sih udah direncanain, emang udah janjian biasanya kalau bawa. Biasanya kalau misalkan lagi tawuran kayak gitu, pernah sampai ke ciduk sama kepolisian nggak? Enggak, belum. Paling warga yang nangkep-nangkepin. Terus? Pihak-pihak Koramil gitu. Kayak gitu doang. Selain cuman ejek-ejekan, apalagi penyebabnya biasanya? Kadang buat namanya gabut, kesenangan gitu, iseng, namanya jiwa muda. Nyari sensasi lah di luar. Tapi emang cuman warga sini sama warga sebelah atau ada orang luar kadang suka ikutan? Itu campur sih, kadang ngabarin orang temen gitu kalau iseng-iseng. Biasanya ada yang ngetuain ya kalau kayak gitu? Ya kayak gitu biasa ada yang ngetuain. Suka ada provokator ya berarti? Provokator diajak, ayo nih lawan sono nih, ayo. Oh gitu. Berarti ada via grupnya gitu dong buat merencanakan sesuatu? Ada pasti. Biasanya lewat Instagram, WhatsApp gitu kali? Via DM dia. Oh gitu. Jadi buat ngilangin jejak dari kepolisian biasanya dari Instagram gitu, kalau misalkan keciduk gitu ya? Iya, itu paling kalau buat ngilangin jejak sih paling dihapus-hapusin doang. Yang paling parah dari tawuran, pernah ada luka apa? Ya paling itu saling tangkis gitu, mungkin robek tangan kena. Gitu doang. Nggak maksudnya nggak sampai bahaya banget sampai masuk rumah sakit, nggak? Ada sih yang ada sampai makan korban, ada. Gitu. Cuman kalau antar kampung mungkin lebih main batu, lebih banyaknya gitu. Biasanya seusia berapaan sih anak-anaknya kalau yang kayak gitu-gitu? Ya tanggung lah, remaja-remaja umuran 20, 17, umur baru gede. Oke deh, thank you ya. Bagaimana reaksi warga di sini jika terjadinya tawuran? Biasanya sih pada keluar rumah, biasanya kan sih nontonin dulu. Terus? Kok buat bubaran sih pada nggak berani, soalnya kan yang tawuran itu pakai senjata tajam semua. Warganya juga pada diem paling. Terus tindakan yang dilakukannya apa dari warga? Itu paling langsung lapor ke Polsek Matraman sini sekitar. Nah habis dari situ ntar dia nyari tahu tuh yang tawuran tuh warganya siapa, terus lapor ke RW. Biasanya pada foto-fotoin gitu. Nah baru warganya ke RT RW-nya yang diskusin. Polisi datang baru bantuin bubarin ikutan. Oke gitu. Oke, makasih Ucu. Faktor yang menyebabkan tawuran remaja tidaklah hanya datang dari individu, melainkan juga terjadi karena faktor lain yang datang di luar individu. Di antaranya faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Para remaja yang umumnya masih berusia remaja memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal di luar dugaan yang mana kemungkinan dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Maka, inilah peran orang tua dituntut untuk dapat mengarahkan dan mengingatkan anaknya jika sang anak tiba-tiba melakukan kesalahan. Begitupun dalam mencari teman sepermainan.
Sang anak haruslah diberikan pengarahan dari orang dewasa agar mampu memilih teman yang baik. Masyarakat sekitar pun harus bisa membantu para remaja dalam mengembangkan potensinya dengan cara mengakui keberadaannya.